Namaku Reza, umurku 23 tahun. Aku tinggal bersama ibuku di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Hidup kami sederhana, sangat sederhana. Setiap pagi aku bangun lebih awal dari matahari, bukan untuk mengejar mimpi-mimpi besar seperti orang lain, tapi untuk memastikan kami bisa makan hari itu. Pekerjaanku serabutan, kadang jadi ojek online, kadang bantu cuci motor, kadang ngangkut barang di pasar, asal halal. Aku sikat, aku nggak pernah pilih-pilih kerjaan, selama bisa buat beli beras dan bayar listrik. Ibuku adalah satu-satunya alasan aku terus bertahan. Seorang wanita tangguh yang membesarkanku sendiri sejak aku kecil. Ia tak pernah cerita siapa ayahku, dan aku tak pernah memaksa bertanya. Katanya, yang penting kamu tumbuh jadi anak baik. Soal ayahmu, itu nanti. Setiap malam aku pulang dengan peluh dan lelah. Tapi saat aku membuka pintu, melihat senyum ibu menyambutku, rasanya semua capek hilang. Udah makan, nak? Tanyanya lembut sambil menyodorkan sepiring nasi dan telur dadar. Aku tahu itu adalah makanan terakhir yang dia simpan, dan dia selalu mendahulukanku. Di antara semua kesederhanaan ini, aku masih punya satu cahaya, Nadia. Dia pacarku sejak SMA. Cantik, pintar, dan baik. Tapi kami berasal dari dunia yang berbeda. Aku miskin. Dia anak pengusaha kaya yang punya showroom mobil dan properti. Kami menjalin hubungan diam-diam karena keluarganya tak pernah merestui. Malam itu, aku duduk di teras rumah, menatap langit yang gelap. Apa aku selamanya akan seperti ini? Gumamku. Apa aku harus menyerah pada hidup cuma karena aku bukan siapa-siapa? Aku tak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir hidupku berjalan normal. Karena sebentar lagi, takdir akan mengetuk pintu kehidupanku dan membawa kabar yang tak pernah aku bayangkan. Keesokan paginya, aku baru saja selesai mengantar barang ke sebuah kios sembako saat HP-ku bergetar, nomor tak dikenal. Kupikir tawaran kerja tambahan. Tapi suara di ujung telepon terdengar berbeda, tegas, formal, dan sedikit misterius. Apakah ini Reza, anak dari Ibu Sari? Aku mengangguk pelan meski lawan bicaraku tak bisa melihat. Kami dari kantor hukum Darman dan Partners, mohon kesediaan Anda untuk hadir di kantor kami siang ini. Ini menyangkut surat wasiat penting. Aku terdiam. Surat wasiat? Maaf, saya rasa Anda salah orang. Saya cuma tukang serabutan, Pak. Nggak punya hubungan sama yang kayak begituan. Nama Anda tercantum dengan sangat jelas di dokumen resmi kami. Kami akan tunggu jam 1 siang ini. Klik. Telepon ditutup, aku hanya bisa berdiri kaku, menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Nama yang disebut Darman Kusumo bukan nama sembarangan. Semua orang tahu dia adalah miliarder besar yang baru saja diberitakan meninggal beberapa hari lalu. Pemilik hotel, perusahaan logistik, bahkan saham di beberapa maskapai. Kenapa namaku bisa muncul dalam urusan orang sebesar itu? Siang itu, aku berdiri kikuk di depan gedung kaca tinggi tempat kantor hukum itu berada. Bajuku lusuh, sepatuku penuh debu, tapi aku sudah sampai di sini. Di dalam ruang rapat yang besar dan dingin, duduklah dua orang pengacara berkacamata. Salah satunya membuka map coklat tabang. Tuan Reza, kami paham ini mengejutkan, tapi dalam surat wasiat terakhir Bapak Darman Kusumo, Anda disebut sebagai ahli waris. Dunia terasa berhenti berputar. Anda tercatat sebagai anak biologis beliau. Jantungku berdentum keras. Aku anak dari seorang miliarder. Kami juga memiliki bukti dan permintaan khusus dari beliau yang dititipkan secara tertutup kepada Anda, tapi sebelum itu, kami butuh Anda untuk menjalani tes DNA demi legalitas. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya mengeja kata ahli waris dengan benar, dan sekarang aku disebut sebagai salah satunya. Satu pertanyaan berputar di kepalaku, apakah selama ini ibuku menyembunyikan semuanya dariku? Aku pulang ke rumah dengan kepala penuh tanda tanya. Tapi saat aku membuka pintu rumah sore itu, ibuku justru sedang duduk diam di ruang tengah, memegang sesuatu, amplop coklat tua. Saat matanya menatapku, aku tahu, dia sudah tahu semuanya sejak awal. Tangannya gemetar saat menyerahkan amplop coklat tua itu kepadaku. Amplop itu terlihat lusuh, warnanya sudah memudar, seolah disimpan bertahun-tahun. Dalam diam, di bagian depannya tertulis satu nama yang membuat tengkukku dingin. Untuk Reza, saat waktunya tiba. Apa ini? Tanyaku nyaris berbisik, padahal hatiku berdebar seperti genderang perang. Ibu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Itu dari ayahmu, ucapnya pelan.
Dan sekarang, waktunya sudah tiba. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar, di dalamnya ada secarik surat tulisan tangan, dan satu foto lama seorang pria berkemeja putih, tersenyum, dengan lengan merangkul seorang wanita muda yang tak lain adalah ibuku. Tulisan tangan. Di surat itu halus, penuh emosi Reze. Kalau kau membaca ini, berarti aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Namaku Darman Kusumo, dan aku adalah ayah kandungmu. Aku terhuyung ke belakang, hampir kehilangan keseimbangan, suara di sekitarku mendadak hilang. Dunia seperti berhenti sejenak. Ibu langsung memegang tanganku, maafkan ibu. Ibu hanya ingin kau tumbuh tanpa beban, tanpa bayangan dunia mereka yang penuh intrik dan permainan. Aku membaca surat itu, sampai selesai. Darman menulis bahwa ia mencintai ibuku, tapi tak bisa mempertahankan hubungan mereka karena tekanan dari keluarga dan bisnis. Ia menitipkan harapan agar aku tumbuh menjadi pria baik, tanpa perlu tahu tentang warisan atau kekayaannya. Kecuali saat waktunya memang tiba, dan waktu itu sekarang. Aku menatap wajah ibu. Kenapa baru sekarang, Bu? Kenapa enggak dari dulu? Air mata jatuh dari matanya. Karena dulu kamu belum siap, dan ibu juga belum sanggup, tapi sekarang. Kamu harus tahu kebenarannya. Dunia akan menarikmu masuk, Reza, dan kamu harus kuat. Aku memegang surat itu. Erat-erat, dari lelaki miskin yang hidup di pinggir kota, aku baru saja menjadi pewaris dari seorang raja bisnis. Tapi entah kenapa, aku merasa ini baru permulaan, dan memang benar keesokan harinya, namaku muncul di media, bukan karena prestasi, bukan karena keberhasilan, tapi karena sebuah kabar mengejutkan. Reza, pemuda misterius asal pinggiran kota, tercatat sebagai ahli waris tunggal mendiang Darman Kusumo. Wajahku terpampang di layar TV Warung, di Minsos. Nama Reza Kusumo menjadi trending. Dalam hitungan jam, dunia yang sebelumnya tidak pernah menoleh padaku kini berebut ingin tahu siapa aku sebenarnya. Yang dulu mensemur, kini mendadak ingin dekat. Yang dulu menghindar, sekarang menyapa dengan senyum yang tak pernah ada sebelumnya. Tapi belum sehari aku mencicipi hidup di bawah sorotan. Badai pertama datang. Siang itu, aku dipanggil ke kantor hukum untuk pertemuan lanjutan. Saat aku masuk ke ruang rapat, mataku langsung tertuju pada seorang wanita elegan bergaun hitam dan pria paruh baya dengan wajah tegar. Pengacara memperkenalkan mereka. Ini adalah Nyi Tania Kusumo, istri sah dari mendiang Bapak Darman. Dan ini Pak Henry, adik ipar beliau. Tania menatapku tajam, tatapan yang dingin, tapi penuh perhitungan. Apa ini semacam lelutan? Katanya pelan namun menusuk. Mendiang suamiku tidak pernah menyebut nama Reza seumur hidup kami menikah. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Saya hanya menyampaikan apa yang tertulis di surat wasiat. Pak Henry menimpali dengan nada sarkastik. Atau jangan-jangan, kamu dan ibumu membuat cerita hebat agar bisa masuk ke keluarga ini dan mencicipi hartanya. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, ingin rasanya aku membela diri. Tapi aku tahu satu kata salah, bisa membuat semuanya hancur. Pengacara mencoba menenangkan suasana. Kita akan menyelesaikan ini lewat jalur hukum, proses validasi masih berjalan, tapi sejak hari itu, hidupku tidak lagi tenang. Rumah kontrakan kami mulai didatangi wartawan, tetangga-tetangga mulai bisik-bisik, bahkan teman lamaku mulai menghubungi. Bukan untuk menanyakan kabar, tapi untuk menawarkan kerjasama aneh-aneh. Yang lebih menyakitkan, Nadia menghilang. Nomornya tak aktif, pesan tak dibalas. Aku duduk di sudut kamar, memeluk surat dari almarhum ayahku. Aku tak minta semua ini, aku hanya ingin hidup tenang. Tapi kini, semuanya berubah, dan saat malam mulai larut, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah kontrakan kami. Dari balik kaca gelap, seorang pria bersetelan hitam turun. Kami ingin bicara empat mata dengan Reza. Sekarang juga, aku berdiri di depan pintu rumah, memandangi pria bersetelan hitam itu. Ia tampak tenang, tapi tatapannya tajam dan menekan, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diucapkan di depan umum. Ibu, masuk dulu ya, bisikku pelan. Ibu mengangguk khawatir, lalu perlahan mundur ke dalam rumah. Pria itu mempersilakanku masuk ke mobil di dalam. Suasananya dingin dan sunyi nasi mengembus kuat. Tapi yang membuatku menggigil adalah kata-kata yang keluar dari mulutnya. Berhenti sekarang juga. Aku mengerutkan dahi. Maksud Bapak? Dia menoleh perlahan. Lepaskan semua ini. Jangan lanjutkan proses warisan.
Tuan Darman sudah punya keluarga sang, kamu hanya akan membuat aib. Aku menahan napas, saya cuma menjalani apa yang sudah ditulis dalam surat wasiat. Saya nggak minta semua ini. Dia menyelipkan sesuatu ke dalam sakuku, sebuah amplop putih tebal. Lalu dia berbisik, anggap ini ucapan terima kasih, karena sudah mau menghilang dengan tenang. Aku menatapnya tajam. Maaf Pak, tapi saya nggak bisa dibeli. Saya mau tahu siapa saya sebenarnya, bukan karena harta, tapi karena saya punya hak tahu. Ia tersenyum sinis, kalau begitu, bersiaplah. Dunia mereka tidak akan sebaik dunia tempat kamu dibesarkan. Mobil berhenti di ujung gang, aku turun. Dengan jantung berdebar. Sesampainya di rumah, aku langsung membuka amplop itu. Uang banyak sekali, mungkin cukup untuk hidup nyaman selama beberapa tahun, tapi entah kenapa, aku merasa lebih miskin saat memegangnya. Malamnya, aku memutuskan mengamankan semua dokumen penting. Aku mengambil surat wasiat asli dari pengacara dan menyimpannya dalam laci terkunci di kamar. Surat dari almarhum ayah pun kusimpan bersama di dalam amplop. Tapi keesokan paginya, laci itu terbuka, gemboknya rusak, dan yang lebih mengejutkan semua, surat dan dokumen penting menghilang. Aku panik, tubuhku gemetar. Ibu yang baru keluar dari dapur menatapku bingung. Reza, kamu kenapa? Aku hanya mampu mengucap satu kalimat dengan suara bergetar. Bukti bahwa aku adalah anak kandung ayah. Hilan, Bub, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Bukti bahwa aku adalah anak kandung ayah. Hilan, Bun, kalimat itu bergema di dalam kepalaku, seperti gema di ruang kosong yang tak berujung. Aku terduduk lemas di lantai kamar, tanganku gemetar memegang gembok rusak yang berserakan di dekat laci. Semua bukti surat wasiat, dokumen pengakuan, bahkan tulisan tangan dari almarhum ayahnya, tinggal aku. Dan cerita yang kini tak bisa lagi kubuktikan. Ibu duduk di sampingku, wajahnya pucat. Kamu yakin laci ini kamu kunci sendiri semalam? Aku mengangguk. Aku pastikan sendiri. Hanya aku yang tahu kunci kombinasi gembok itu. Kami saling menatap dalam diam, lalu aku berkata dengan suara pelan, namun tegas. Kalau mereka pikir aku akan mundur, mereka salah besar. Aku akan buktikan semuanya dengan atau tanpa surat itu. Hari-hari berikutnya, hidupku berubah drastis. Bukan karena kemauan, tapi karena tekanan. Pihak pengacara memberi waktu 1 minggu untuk menyerahkan salinan surat wasiat atau bukti DNA, tapi tanpa dokumen asli. Semuanya bisa runtuh. Aku mendatangi rumah sakit tempat almarhum ayah dulu dirawat, menyusuri catatan medis, memohon agar bisa melihat arsip lama, tapi semua ditolak. Itu dokumen pribadi keluarga Sa, kata mereka. Aku lalu mencoba menemui orang-orang yang dulu dekat dengan Darman Kusumo, mantan sopir pribadinya, karyawan lama, bahkan satpam villa yang pernah ia tempati bersama ibuku dulu. Tapi semua menghindar. Beberapa bahkan terlihat takut saat mendengar namaku. Satu-satunya yang masih bersedia bicara adalah pria tua bernama Pak Dirga, mantan asisten pribadi ayahku di masa lalu. Kami bertemu diam-diam di sebuah warung kopi kecil. Dulu, sebelum beliau meninggal, Darman sempat bilang ingin mengungkap kebenaran. Katanya, Reza harus tahu, aku tak bisa bawa rahasia ini Kak Liang Lahat. Jadi dia memang ingin mengakuinya? Tanyaku penuh harap. Pak Dirga mengangguk, tapi dia juga bilang, ada pihak yang akan melakukan apapun untuk mencegah itu terjadi, termasuk menghilangkan bukti. Aku terdiam. Semakin aku menggali, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar tentang warisan ini. Tentang kebenaran yang sengaja dikubur oleh orang-orang yang takut kehilangan kendali. Di ujung pertemuan, Pak Dirga menyerahkan sebuah kunci kecil. Ada laci rahasia di kamar kerja beliau, di rumah lamanya yang sekarang kosong. Kalau kau berani, carilah, mungkin jawabanmu ada di sana. Aku menggenggam kunci itu erat, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak lagi bertanya kenapa aku dilahirkan miskin, tapi aku mulai percaya, Tuhan menaruhku di titik paling bawah, supaya aku bisa melihat semuanya dengan jernih. Saat aku naik ke atas, Tuhan menaruhku di titik paling bawah, supaya aku bisa melihat semuanya dengan jernih. Saat aku naik ke atas, dan untuk naik ke atas, aku harus mengambil langkah paling nekat dalam hidupku, memasuki rumah tua peninggalan ayahku, satu-satunya tempat yang mungkin menyimpan jawaban dari semuanya. Malam itu aku berdiri di balik semak-semak di luar pagar rumah besar bergaya kolonial di kawasan Elite Mountain.
Rumah itu kini kosong, tapi dijaga satpam pribadi keluarga besar Kusumo. Gerbang besi tertutup rapat, lampu di beberapa sudut menyala otomatis. Tidak ada cara masuk, kecuali aku mengandalkan satu-satunya hal yang kumiliki, keyakinan. Aku menunggu hingga penjaga masuk ke posnya, lalu menyelinap lewat samping pagar yang sedikit berlubang dulu pasti dipakai anjing penjaga. Aku merangkak masuk, lututku kotor, napasku tertahan. Aku tahu ini gila, tapi hidupku sudah lebih dari sekadar gila sejak semua ini dimulai. Begitu sampai di dalam rumah, udara dingin menyambut, aroma debu dan kayu tua memenuhi rongga napasku. Semua ruangan tertata rapi, seolah waktu berhenti sejak kepergian ayah. Aku menyalakan senter kecil. Dalam sunyi, aku melangkah ke ruang kerja di ujung lorong. Jantungku berdegup keras. Meja kayu besar berdiri di sana, di baliknya lemari dan rak buku yang menjulang. Lalu aku lihat lacinya, persis seperti yang disebutkan Pak Dirga, tersembunyi. Di bawah bagian laci tengah, ada satu ruang kecil tertutup plat logam. Aku mengeluarkan kunci kecil dari saku dan memasukkannya perlahan. Klik, laci terbuka, tanganku gemetar saat menarik keluar isinya. Satu bundel dokumen dengan cap hukum resmi, beberapa surat pribadi. Dan di antara semuanya hasil tes DNA bertahun lalu, dengan nama Razadi Kusumo. Mataku memanas. Ayahku tidak hanya mengenalku, dia telah menyiapkan semuanya sejak dulu. Tapi sebelum aku sempat membaca lebih jauh, langkah kaki terdengar dari arah lorong. Aku buru-buru memasukkan dokumen ke dalam tas. Lampu lorong menyala otomatis. Suara pintu depan terbuka dengan keras. Seseorang masuk. Aku mencari jalan keluar. Jendela kecil di belakang ruang kerja menjadi satu-satunya pilihan. Dengan cepat aku membuka kuncinya, lalu melompat keluar, terjatuh ke rerumputan basah. Suara teriakan menggema dari dalam rumah, tapi aku sudah berlari sejauh mungkin, menggenggam tas berisi kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan dariku. Malam itu, aku menatap langit sambil duduk di bangku taman kota, Pelan. Aku berbisik pada diriku sendiri, ini belum selesai. Tapi sekarang, aku tidak lagi melawan sebagai Reza si miskin. Aku melawan sebagai Reza Kusumo. Besok pagi, aku akan menyerahkan semua bukti ke pengadilan warisan, hasil tes DNA asli, surat pengakuan dari ayah, dan catatan pribadi yang menegaskan bahwa aku memang anak kandungnya. Aku yakin semuanya akan selesai. Tapi aku lupa satu hal, kebenaran seringkali membuat orang-orang tertentu ketakutan. Pagi itu, aku tiba di kantor hukum Darman dan Partners. Aku menyerahkan berkas-berkas penting itu kepada tim pengacara yang sejak awal menangani proses ini. Mereka membolak-balik dokumen dengan ekspresi tegang. Kalau ini sah, tak ada yang bisa membantah lagi bahwa Anda adalah ahli waris utama, kata salah satu dari mereka. Namun belum sempat sidang penetapan digelar, satu kabar mengguncang semuanya. Semua dokumen yang kuserahkan hilang dari berkas pengadilan. Aku membeku. Apa maksudnya hilang? Tanyaku panik. Kami tidak tahu. Semuanya raib dari berangkas pengamanan CCTV hari itu. Mati karena pemeliharaan sistem. Jelas pengacara dengan wajah pucat. Aku menatapnya tajam. Kalian yakin tidak ada yang bermain di belakang semua ini? Tapi mereka hanya saling menatap, diam. Dunia seolah kembali menggenggam leherku dan menekannya kuat-kuat. Malam itu, aku mendapat pesan singkat dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, pulanglah ke tempatmu semula. Reza, dunia ini bukan untuk orang sepertimu. Dan yang membuatku tercakat foto menyusul foto ibuku, tengah berjalan di pasar, dengan seseorang yang mengikutinya dari belakang. Tanganku gemetar. Bukan hanya aku yang kini jadi target ibuku, duga dalam bahaya. Aku tak punya pilihan. Aku segera pulang malam itu, hanya untuk menemukan rumah sudah dalam kondisi kacau, pintu belakang terbuka, barang-barang dibongkar, dan ibuku duduk di pojok dapur. Gemetar. Ada yang masuk waktu kamu pergi, bisiknya. Mereka mencari sesuatu. Aku memeluknya erat, tapi dalam hati, aku hancur. Aku sudah berjuang sejauh ini, tapi satu persatu jalanku dihancurkan. Satu persatu harapanku dicabik, dan di tengah keputusasaan itu, satu nama terlintas di pikiranku, Nadia. Dulu dia sempat bilang, ayahnya pernah bekerja sama dengan perusahaan milik Darman Kusumo, dan mungkin Nadia tahu lebih dari yang pernah dia katakan. Malam itu aku hanya bisa menatap jendela kamar. Lampu-lampu kota berkedip dari kejauhan. Hatiku kacau. Semua usahaku hancur begitu saja. Bukti hilang. Ancaman datang.
Dan aku tak punya satupun orang yang bisa benar-benar ku percaya. Kalau ingin melanjutkan perjuangan ini, aku hanya punya satu pilihan terakhir. Kembali ke masa lalu yang kutinggalkan dan mencari kunci kebenaran di sana. Aku tahu ini keputusan paling berisiko. Tapi jika ingin menyelamatkan ibu dan mencari kebenaran yang tak bisa dihancurkan siapapun, aku harus kembali menemui satu orang. Nadia, aku mendatangi rumahnya dengan napas berat. Rumah besar bergaya modern itu masih berdiri megah di tengah kota, dikelilingi pagar tinggi dan penjagaan ketat. Dulu, aku hanya datang ke sini sebagai pacar miskin yang ditolak. Sekarang, aku datang sebagai lelaki yang telah dihancurkan berkali-kali dan menolak untuk menyerah. Salah satu pembantu mengenaliku dan membiarkanku menunggu di taman belakang. Tak lama kemudian, Nadia muncul, cantik seperti biasa, tapi ekspresinya berubah saat melihatku. Reza, ucapnya lirih, aku kira kamu sudah pergi jauh. Aku langsung menatap matanya, aku nggak datang untuk masa lalu kita, aku datang untuk satu hal, kebenaran. Wajahnya memucat, kamu tahu sesuatu. Dan kamu juga, potongku tajam. Ayahmu pernah kerja sama dengan Darman Kusumo, kamu pernah cerita dulu, waktu kita masih pacaran, sekarang aku butuh kamu buka mulut. Nadia menatapku lama. Lalu ia menarik napas dalam-dalam, ayahku menyembunyikan sesuatu, dulu dia disuruh membungkam satu dokumen milik Pak Darman. Dan sekarang aku tahu itu dokumen tentang kamu, dunia seperti runtuh di telingaku, aku pernah lihat amplop, berlogo kantor Darman, dan partners di meja kerja ayah. Lanjutnya, tapi malam setelah Pak Darman meninggal, amplop itu menghilang. Kami terdiam, lalu Nadia menggenggam tanganku, Reza, kamu dalam bahaya. Ayahku bisa sangat kejam kalau menyangkut warisan, tapi aku akan bantu kamu dengan satu syarat apa bawah. Ibumu pergi dari kota ini, malam ini juga, lindungi dia. Aku akan cari dokumen itu tapi, kalau sesuatu terjadi padaku, kamu tahu di mana harus mencarinya, ruang bawah tanah rumah ini. Aku menatapnya penuh haru. Dulu aku kecewa karena dia menghilang, tapi sekarang aku tahu dia memilih diam demi menyelamatkanku. Malam itu, aku membawa ibu ke rumah seorang sahabat lama di desa yang tenang. Air mata mengalir di wajah ibu saat aku berpamitan. Kalau kamu gagal, nak. Aku nggak akan gagal, Bu, jawabku sambil mencium tangannya. Karena ini bukan cuma tentang warisan ini, tentang kebenaran dan harga diri. Beberapa jam kemudian, aku kembali ke rumah Nadia, tapi yang kutemukan bukan dirinya, melainkan berita di layar ponselku. Putri pengusaha properti terkenal dilaporkan hilang secara misterius. Kakiku lemas, tanganku gemetar. Aku berlari menuju pagar rumahnya yang kini sepi. Tapi aku tahu kemana harus pergi, ruang bawah tanah. Dan saat aku berhasil masuk dan menyalakan lampu kecil di ruang yang penuh debu dan berkas tua itu, aku melihat satu kotak besi kunci dengan nama REZ tak terukir di atasnya, dan saat kotak itu kubuka, aku tahu duniaku tak akan pernah sama lagi. Di dalamnya tersimpan salinan asli surat wasiat yang ditandatangani langsung oleh ayahku, lengkap dengan video rekaman pengakuan beliau. Dalam video itu, wajah Darman Kusumo tampak lelah namun tulus. Ia duduk di kursi kerjanya, menatap lurus ke arah kamera. Jika kau melihat ini, berarti aku sudah tiada. Reza, maaf, karena aku tidak hadir saat kamu tumbuh. Tapi kamu adalah darah dagingku, satu-satunya anakku. Aku tahu suatu hari, dunia akan mencoba menjatuhkanmu. Tapi jangan pernah ragukan siapa dirimu. Air mataku mengalir. Kata-kata yang selama ini ku cari, akhirnya ku dengar langsung dari mulut ayahku sendiri. Aku segera menyerahkan dokumen dan video itu ke pengadilan. Bukti itu terlalu kuat untuk dipatahkan. Tidak ada satupun dari keluarga Kusumo yang bisa membantah. Lagi, hakim akhirnya memutuskan secara resmi, Reza Kusumo adalah anak sah mendiang Darman Kusumo dan satu-satunya ahli waris utama. Dunia yang dulu menertawakanku, kini menunduk. Beberapa minggu kemudian, aku berdiri di depan gedung perusahaanku sendiri. Dulu aku hanya bisa melihatnya dari luar, sebagai tukang parkir atau ojek panggilan. Sekarang, aku berdiri sebagai pemilik sah. Bukan karena uang, tapi karena kebenaran yang tak bisa dibeli siapapun. Nadia akhirnya ditemukan disekap oleh orang suruhan ayahnya sendiri, tapi dia selamat, dan hubungan kami kembali membaik. Meski tak lagi sama, ia memilih pindah keluar negeri untuk memulai hidup baru, dan aku mengizinkannya pergi. Karena kali ini,
Aku ingin berdiri atas kakiku sendiri. Ibu, kini hidup bahagia di rumah besar di pegunungan, tapi ia tetap memasak sendiri, menyiram bunga setiap pagi, dan memanggilku dengan sebutan yang sama, Nak, dan hari ini, aku berdiri di hadapan ratusan karyawan baruku. Aku menatap wajah mereka satu persatu. Dulu aku cuma tukang serabutan, hidup pas-pasan, diremehkan, bahkan dismul. Tapi Tuhan menyimpan skenario yang lebih indah dari semua yang kupikirkan. Mereka terdiam. Aku lanjutkan, jangan pernah takut jadi orang kecil, karena dari titik paling rendah, kamu bisa melihat langit dengan paling jujur. Aku tak butuh tepuk tangan, yang kubutuhkan hanyalah pembuktian bahwa lelaki miskin yang dulu dianggap gagal, kini berdiri membawa nama ayahnya. Dengan kepala tegak,